Assalamualaikum bunda-bunda. Kembali lagi ke channel aku, Bunda Freya, ibu rumah tangga dan juga mahasiswa. Bagaimana nih kabarnya bunda-bunda? Semoga sehat selalu ya dan dilancarkan segala rezekinya. Oh iya, kemarin ada yang komen di video YouTube aku yang kemarin. Ada yang tanya nih, bagaimana caranya budgeting bulanan tapi juga dengan budgeting mingguan. Jadi kali ini aku mau sharing mengenai budgeting aku, pergabungan antara bulanan dan mingguan. Jadi ini contoh dari budgeting bulanan aku, dan sebelah sini itu contoh dari budgeting mingguan aku. Ini aku buat waktu masih di budgeting minggu ketiga. Di sini memang berbeda nominalnya antara minggu pertama, kedua, dan ketiga. Untuk minggu ketiga itu 175.000 dan minggu pertama dan kedua itu 250.000. Alasan mengapa berbeda, bunda-bunda bisa langsung tonton di video sebelumnya ya. Dan ini aku sudah bikin template untuk minggu keempat dan evaluasi di akhir bulan. Selanjutnya di sini mumpung belum aku bikin template, jadi aku mau kasih tahu cara aku gimana budgeting bulanan dan mingguan, dan tips gimana cara aku untuk mengatur keuangan tersebut. Jadi sebelumnya disclaimer dulu, ini itu cara aku mengatur keuangan. Mungkin untuk bunda-bunda bisa berbeda lagi cara mengaturnya dan bisa disesuaikan lagi sesuai kebutuhan masing-masing bunda-bunda ya. Jadi di sini aku sharing sesuai kebutuhan aku dan cara aku bagaimana mengatur keuangan. Alasan kenapa aku dari bulanan tapi gabung dengan mingguan, karena kalau aku misal pakainya bulanan itu akan selalu over budget. Tetapi kalau aku mingguan itu mungkin aku bisa lebih hemat lagi dan lebih terarah lagi, karena aku mikirnya di bawah alam sadar kalau mingguan itu batas aku memakai uang itu hanya dalam waktu seminggu, seperti itu. Dan aku pakai metode ini juga salah satunya ada saran dari Bun Ai, keluarga Bun Ai. Akun YouTube-nya ada juga, kalian bisa cek akun YouTube-nya Bun Ai. Di situ mereka juga ada kelas keuangan budgeting dengan harga terjangkau mulai dari 10.000 dan kadang juga ada kelas gratis. Teman-teman bisa langsung subscribe aja ke channelnya keluarga Bun Ai. Oke, langsung aja ke cara dan tips dari aku untuk budgeting bulanan dan mingguan. Yang pertama, kalau aku itu biasanya tetap membuat budget bulanan. Jadi aku akan tentukan budget yang akan aku alokasikan secara bulanan. Jadi semua poin-poin seperti dana kewajiban, saving, giving, kebutuhan itu akan aku alokasikan dulu secara bulanan. Jadi tetap biar terarah dulu selama 1 bulan ke depan. Oke, selanjutnya setelah aku sudah mengalokasikan secara bulanan, di sini aku langsung untuk menentukan budgetin mana yang akan aku alokasikan secara bulanan atau mingguan. Seperti dana kewajiban itu kan tidak bisa dialokasikan secara mingguan. Makanya di sini aku tetap alokasikan secara bulanan. Sebelum kita lanjut ke poin sebelumnya, bisa banget nih bunda-bunda support channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen di channel aku. Karena support dari bunda-bunda itu sangat berarti banget buat saya dan akan lebih dapat meningkatkan kualitas dari channel saya. Dan terima kasih banyak buat bunda-bunda yang sudah nonton semua video-video saya dari awal sampai akhir, dan yang sudah sering like, komen, serta subscribe. Saya sangat berterima kasih. Oke, mari kita lanjut ke cara dan tips budgeting bulanan dan mingguan. Dan di sini untuk yang ketiga itu aku menempatkan budget bulanan dan mingguan itu terpisah. Jadi untuk aku pribadi itu aku pisahkan menggunakan 2 ukuran binder. Untuk yang budgeting bulanan itu aku menggunakan binder ukuran A6. Dan untuk budgeting mingguan di sini aku memakai binder ukuran A7. Jika bunda-bunda adanya dompet budgeting atau yang lain bisa banget ya bunda-bunda. Karena kalau dicampur itu nanti uangnya kelihatan banyak ya bunda-bunda. Jadi akan mempengaruhi alam bawah sadar bunda kalau uangnya itu masih tersedia banyak, dan bunda-bunda juga santai untuk kedepannya dan memakai uang tersebut. Dan jadilah over budget. Dan yang keempat, di sini aku itu
itu fokus ke budgeting mingguannya. Karena kalau aku fokus ke budgeting mingguan, jadi aku itu memprioritaskan 1 minggu aja. Dan boleh banget bunda-bunda menerapkan untuk budgeting mingguan itu 4 minggu ataupun bisa sampai 5 minggu. Jadi sistemnya itu bunda-bunda ngambil beberapa bagian di budgeting bulanan, diambil per minggu ya bunda-bunda. Dan itu juga harus konsisten, karena kalau nggak konsisten akan ya biasa akan over budget lagi. Makanya bunda-bunda juga perlu banget evaluasi mingguan. Jadi bunda tahu berapa kebutuhan bunda dalam 1 minggu dan berapa juga kebutuhan bunda dalam 1 bulan. Dan selanjutnya di sini aku akan memberi contoh bagaimana aku alokasi budgeting bulanan dan mingguan. Jadi yang pertama itu aku langsung budgeting dulu nih bulanan. Seperti ada belanja bulanan, belanja mingguan, bensin, gas galon, kebutuhan anak, listrik atau air, eating out, arisan, dana tak terduga, dan hiburan. Jika ada kebutuhan lain, bunda-bunda bisa banget masukin, misal ada kewajiban atau ada giving untuk orang tua, untuk sedekah, atau ada saving, itu juga bisa banget ibunda masukkan ke budgeting bulanan ya bunda-bunda. Setelah sudah sesuai berapa dana kewajiban, giving, saving, kebutuhan tersebut, bunda-bunda bisa langsung nih memprioritaskan mana aja yang akan bunda masukkan ke budgeting mingguan. Jadi sederhananya untuk belanja mingguan itu pasti akan masuk ke budgeting mingguan kan bunda-bunda. Misalnya bunda-bunda kasih budget belanja mingguan itu sebesar 400.000. Jadi dari total 400.000 itu bunda-bunda bisa langsung dibagi 4 atau 5. Karena di kalender itu memang benar ada 4 minggu. Cuman kadang itu dalam satu kalender ada 5 pekan. Boleh banget disesuaikan sesuai kebutuhan bunda-bunda, mau dibagi 4 minggu ataupun 5 pekan. Kalau saya pribadi itu biasanya aku bagi 4 minggu. Jadi untuk budgeting bulanannya itu tetap diisikan full seperti bunda budgeting setiap bulannya ya bunda-bunda. Misalnya nih bunda-bunda sudah menentukan untuk budgeting mingguan. Di budgeting mingguan itu sudah ada tentukan ada belanja mingguan, ada bensin, ada gas galon, kebutuhan anak, eating out, atau plus dana hiburan. Jadi itu semua untuk nominal angkanya itu tetap bunda isikan sesuai budget bulanan dulu ya bunda-bunda. Nah baru setelah itu bunda-bunda langsung bagi 4 setelah bunda tahu total budget untuk setiap kategorinya. Setelah itu aku baru akan mengalokasikan secara mingguan. Jadi aku ambil sesuai hasil dari pembagian 4 tadi di per minggunya. Misalnya nih belanja mingguan di budgeting bulanan itu 400.000. Jadi waktu aku masukkan ke budgeting mingguan itu belanja mingguan 100.000. Sampai sini sudah paham kan bunda-bunda? Contoh lagi, misal dana bensin itu di budgeting bulanan itu 100.000, maka pada saat masuk ke budgeting mingguan minggu pertama itu bunda-bunda bisa masukkan 25.000. Jadi di minggu kedua juga 25.000, minggu ketiga 25, dan minggu keempat 25. Seperti itu ya bunda-bunda contoh dari budgeting bulanan plus mingguan dari aku. Gimana bunda-bunda? Apakah bunda-bunda sudah paham mengenai budget bulanan plus mingguan cara aku atau caranya Bunda Freya? Untuk pengaplikasiannya tuh sudah gampang banget bunda-bunda. Dan pastinya untuk metode ini testi dari aku sendiri itu meminimalisir over budget banget. Dan itu cara dan tips dari aku. Terima kasih ya bunda-bunda sudah nonton dari awal sampai akhir. See you next time. Bye bye.